kan orangnya mungkin mengganggu kinerja daripada pihak-pihak legislatif dan eksekutif hendak terang kepada bangsa Aceh. Maka bangsa Aceh orangnya kan jadi penasaran. Tip-tip punan gedang ngai put gedanyo puye benderan muncul dalam gunung memendera kanun kana undang-undang kana nyolah yang jadi perkara orangnya tidak terbukanya perkara MOU kepada bangsa Aceh sehingga mengakibatkan tanyo lagi nyo oleh nyalam selapih itu pekan orangnya udah pegang habar di gedanyo lagi nyo dikarenakan orangnya tip-tip 5 tahun sega gedang atau pediung pilih lo pilih partai PA dengan partai PA partai perjuangan partai PA ada punya bendera partai PA cok nanggro pulang pulit maka tu bantah lagi nyo bukankah ada pegang habar yang lagi nyo karena pekan pernah tabi kesempatan kepada urunyan heboh periode yang dulu dalam kan urung pura-pura Dr. Andes pangkat Zaini Abdullah kan urung cilet-cilet Irwandi Yusuf kan urung cilet-cilet dosen olehnya lom sosok yang dulu disangkan urung pura-pura memang urung cara yang jadi sesal bagi pada masyarakat orangnya kenapa tidak diberitakan kebenaran kepada bangsa Aceh nyulah yang menjadi urangnya pembodohan rakyat Aceh yang menandeng gumus dia olehnya lom perkara-perkara partai urangnya kepegah keperjuang memuncih PA kena dalamnya salah karena mandu urangnya anggota legislatif dan eksekutif urangnya yang ada di Aceh berhak memperjuangkan hak Aceh berangkat sama mentah, boh dari partai nasional, boh dari partai lokal. Jadi tidak ada kekhususan di sini. Nah, jadi jangan salah-salah persepsi. Sehingga uronyo dengan tutu-tutu yang lainnya mengakibatkan uronyo bahwa tadi huru lain hanya berbobot untuk perkara MOU. Di dalam partai, seolah-olah cuma partai PA nyolah yang tersalahkan. Ya, Mbak, arti kata uronyo berpolitik. Kalau memang ingin berpolitik partai, berpolitik dengan secara yang sehat. Urunnya yang terjadi di lapangan urunnya Tuku Musjir bahwa tadinya intervensi daripada pihak-pihak tertentu urunnya harus pulang, harus pulih. Ini dasar pun urunnya si ukuran saya hana pilihnya CTB dari Nangroce. Si pulang, pegana, kamu nak? Pegana. Pegana cawannya langsung ke. Pakai dah pegang mana? Gelung pernah ikut di Belanda. Ilung mana Tuku Musjir? Ilung pernah lo ikuti sosialisasi MOU dalam tahun 2007. Daya Abu Wahab Bidicu namanya salah watenan yang pembicara haji termasuk daripada komando Tiro sampai salah kepegah meno cara berpolitik uronyo dengan Indonesia digitanyo memandung partai uronyo bergabung partai lokal bergabung merebut suara rakyat jangan lari kepada Indonesia untuk watenya yang bersaing beragam dengan RI saja watenya untuk sabuh periode menandan di sini kepegalom tentara Aceh merdeka tidak boleh berpolitik karena urusnya sikah urung A1 so teman yang berpolitik ya rakyat Aceh suara-suara yang memang kurang mendukung kemenangan jadi kata politik ini wadahnya bezalah nagahe dua-dua dalam sebuah daerah jadi lu saya dengar lu ngote di saat sosialisasi MOU dan terjadi di lapangan olehnya pakai tersalahkan pihak urungnya kan urungnya pelaku penanggung jawab. Nyo di dalam MOU yang lungkeun yang bersalah limang raul. Malik Mahmud, Bahtiar Abdullah, M Nur Juli, yang almarhum Zero termasuk limang raul oleh dari pihak Indonesia dan dari pihak Mati Arisari. Jadi urungnya tugas menyelesaikan perkara MOU. Contoh Bahtiar Abdullah urungnya kalau memang menyatakan bahwa MOU-nya hana betul, dia pekan geplung urungnya dari kebenaran. Seharusnya orangnya geplung Bahtiar Abdullah kepada rakyat, kepada bangsa Aceh. Geputrang bahwa perkara MOU-nya katanya KTJP kembali oleh pihak Indonesia. Bukan plung orangnya bentuk organisasi baru. Contoh orangnya Majelis Bahtiar Abdullah bergabung dengan Majelis GAM. Yaitu Dengkum Sanatiro selaku pimpinan. Dan ada pegawai juga orangnya. Tanpa berdebat juga ngurunnya. Kalau memang urunnya benarkan bahwa sanji MOU-nya telah menyelenceng daripada perjuangan. Pekan urunnya nanti kembali kepada rakyat. Kepu ya petrip-petrip kalau 18 tahun kah. Ya mana lagi drone tanya si telah dipukahan tabanu atau pakai ban. Tahu benar? Dan tak kesampingkan di sana. Ini yang terjadi di Aceh lah kaya. So yang bertanggung jawab di Aceh urunnya. Mesti ya pegah bawa sanji PA urunnya. Tak bertanggung jawabkan bawanya. Kiban komitmen ketika urunnya PA terpilih sih. Yang diselesaikan. Siapa dari Nanggro Aceh mengasih ada pemenang di Bandung. Jika lagi yang sebagai prinsip kalau berbicara MOU.
Jadi lu rasa uronyo, perkara uronyo rakyat Aceh menyalahkan pihak pemimpinnya hak. Anjir tak biarkan, memang tidak ada biarkan kada tuai. Tapi memang dengan tak salahkan ni kasih mikir keroi. Karena bukan memang tugas urungnya. Dan di katanya rakyat sebenarnya, tak salahkan urungnya untuk keselamatan urungnya sih. Baik tempat dicaci maki tapi. Ya menang. Baik sampai di salah haji di bandar dah pegah. Kalau ia mengerau. Katanya tak perkara perjuangan, tak perkara MMN. 17 cikurang nanang hotel ke puput sampai tok 2005 ngode mantang na gedanya kecuali hanali gedanya ketika kata tepunyan bahwa sandi salah apa tebut terang dulu lagi nya Ayang ke lagi lum pegah menua kembali kepada dasar. Contoh lagi bang kumbang pegah mungkin seperti mualim na gerak adanya long ya tuntut kembali itu luar be pada luar be leblan pegah menua kan dalam halnya. Okey. Tetapi bila kembali kepada dasar bang kumbang kita nyuat teli perjanjian hanya damaikan jika salah. Pakal halu katalah. Menurut perakan perspektif pandangan daripada perakan Tuku Nur Juli dan juga Bang Bahtiar Abdullah. Damainya adalah jalan cok merdeka itu yang pertama. Setelah perjanjian damai, engkau menyertai bicarakan MOU kan ada ulang ada yang kata pegah tapi memang karo ulang lah melewat kembang kan. Jadi pakal lu pegah lagi. apakah ada dasarnya kemudian kan apakah ada dasar karena memang punca permasalahan Aceh tetap MOU mana lain. Karena perjuangan berakhir dengan perjanjian. Jadi ini nanda sarji. Kalau masalah perekonomian rakyat, ronyo sebelum gemuk perang juga perekonomian rakyat aman menteng. Partai nah, pemerintahan nah yang itu kan. Tapi bu yang kata pebut ronyo tanggung jawab. Karena menurut pegati, ibu sekecil apapun dapat pebut tetap dapat tanggung jawabannya. Baik dunia maupun di akhirat. Kebenar. Jadi kan bicarakan dalam lagi hal perang cubang berahno. Long kan halau ulang atas kan bicarakan kesalahan bang banyak lagi mau ada bang bicarakan hanya lebih ke kecolongan kan. Jadi setelah perjanjian damainya Nur Juli gua kena Aceh sebab Bang Baktiar juga na posisi di Aceh. Maaf ada pegah setelah perjanjian damainya kata ulang lo kembali pihak internasional malah ditron pihak UN ditron selama 6 bulan kena Aceh dia kalian situasi dan kondisi rakyat Aceh setelah pasca damai. Tapi apa yang terjadi di Aceh? Merpah-repah kursi gubernur, merpah-repah kursi dewan, itu yang terjadi. Jadi yang dipikir oleh UN, oleh perangkat awak internasional yang diturun kuno Aceh, 6 bulan diturun pertama. Secara bahasa ada juga. Berarti kakak, nya kabareh damainya Aceh perangkat RI enggam, kabareh berarti kaman berarti kursi karena kursi gubernur kali tak merpah-repah kana, kursi perakan di parlimen pada DPR kana, dipantau oleh UN. Pusing-pusing UN lu bukan motor putihnya karap ia urang lom perakan dia damai. Tiang radio karap tro bau nyan ban ukuran kan, diawasi perakan perjanjian damai. Ikalan perang jadi Aceh, rupaji awak Aceh perleh ke kursi gubernur, perleh ke kursi dewan. Nyo kan menurut lon yang kalung kaji, yang kalung pelajari hanya bakumba. Jadi 6 bulannya itamah lom. UN pernah dengar di Aceh, laganya lom. Kenapa kan masanya juga Bang Irwandi menjabat sebagai gubernur Aceh tengokkan olehnya. Bang Irwandi olehnya di DPRA juga 49 kursi dikuasai oleh partai hanya tengok Aceh, partai tengok. Partai kita nyorai Aceh emang yang kuasai parlemen. Ini Aceh dipusing ke noi, pusing ke dia tujuan awaknya padahal di negara negara. Tapi seandainya setelah pasca damai, parti-parti tokoh-tokoh ataupun petinggi memikirkan kembali, nyotanya baik-baik dengan damai, karena sesuai lagi bukan lebang yang hanya Nur Juli, lebang Bahtiar Abdullah, MOU-nya untuk jalan merdeka. Baik ya pergi ke kursi gubernur, baik ya pergi ke kursi dewan, rohna awaknya inovasi. Hai bukan masalah, tak salahkan musuh pihak mu'alim yang karuar beleh belah, lo rasa akan terlambat. Karena nota kesepahamannya, na limit watai aja. Maka ke baik tak dengar MOU-nya tapi tak pelajari, tak pahami sama-sama seluruh bangsa Aceh, akan terdapat berarti na limit watai, na masa, dan na larangan-larangan tertentu. Maka kelun begah, kecolongan dari pertama hanya akan terjadi. Dari pon lihat damai kan terjadi kecolongan yang banyak tinggi dia. Yang perlea awak UN, perlea dari perakan Eropah, perlea dari perakan internasional bahwa di Aceh berarti baik itu damai. Tapi kan yang terjadi di Aceh merpah kursi. Hana ada merpah lain le, merpah kursi dia buka.
Membeli eta bicara kamar pah lain bang Kumbang. Justru karena kecolongannya, maka lun ulang lom kembali, uronyo lun secara pribadi, boleh bicarakan perkara MOU putir MOU-nya. Karena bilnya baca judul sit kaken ju banyak judul. Tetapi uronyo lebih lun pribadi ke solusi sebagaimana lagi yang kau pegah le Masri muno hanya mati awal. Solusi dan lebih ada fikir. Punya gaduh tak bahas masalah MOU-nya jika lagi nyo kesalahan pertama kali. Maka ke lagi buka pangkumbang faktor yang kuung lo masa gede ya memang hana lagi tak harapkan hana lagi tak hanya inginkan maka hanya terjadi perenyaaan hanya dari ilung kurunyan pe hana tabe adapun pe kamerasanyo dinya pengen hanya done menanlah pertanyaan lo jadi kesalahan kan pertama gebedah mualimnya kan ka terlambat kita taji pakan hana khawatir forum matang na pihak hanya internasional dinya dalam menan perakan ino tayang laki Pak Masri le. Ya, terima kasih luar biasa pemandangan kan. Cuman mana lagi yang harus tak pahami dile walaupun mana mungkin agak bengu tak bahas tentang masalah betul-betul MOU kan. Tetapi perlu kita review ulang sih. Karena kan orang nak mupat kan. Yang harus ada yang bahwa pimpinan GAM untuk keputusan mendamainya adalah pilihan. Dalam artian kan menyerah, kan giyak laki mendamai, akan tetapi pilihan. Dan juga kan berhenti dari berjuang. Tetapi kan merubah pola perjuangan dari bersenjata, kemudian dari cara-cara politik. Nah, ketika memang takalan dari konsep dasar MOU Helsinki ya, baik secara tersurat dan tersirat, sebenarnya kan punya legal standing yang sangat kuat kan, karena melalui konsep MOU-nya yang dirangkum dari berbagai para pakar, termasuk orang yang terlibat, Johan Christensen, penantian. Dapat padiro lah nasihat GAM luar nanggro kan, yang bahwa konsep dasar MOU-nya jalan Aceh menuju kepada M. Mungkin napet poh jalan lagi, kita yang terpilih lagi. Mungkin M pertama adalah merdeka, lagi Pak Liur Juli maupun li Bang Bakar Abdullah. Berarti merdeka Aceh terlepas daripada NKRI kan. Yang kedua yang kedua mungkin sebagai negara mandiri dengan model Aceh yang berbeda federasi bagian kan negara bagian, tetapi model pemerintah yang berbeda dalam sistem pemerintah Indonesia yang lagi. Kemudian pilihan jalan yang kelih makmur tetap dalam NKRI tapi dengan kewenangan dan dengan dana-dana OSUS yang digulirkan ke Aceh, rakyat akan hidup sejahtera kan? Atau memang tanya ketika memang pilihan pertama gagal, pilihan M kedua gagal dan pilihan M ketiga gagal, maka terpaksa ada pilih M yang keempat yaitu meramah. Kan? Jadi horat jalan kan yang salah satu pertanyaan kan, horat jalan dan menuju kepada tanya. Jadi naleboh fase yang harus dilalui pada saat masanya, terutama di saat masa transisi, di mana posisi GAM pada saat matang kuat, orang Aceh matang bersatu, elemen ulama, oleh elemen mahasiswa atau daripada aktivis, yang secara emosional karena baru keluar dari konflik, yang pasti kan dukungan terhadap dan keinginan untuk merdeka kan sangat kuat. Kemudian yang fase yang kedua, fase pertama yaitu jalur independen. Bahkan harus dilakukan jalur independen karena memang dia perlu menguasai Aceh di level kekuasaan eksekutif. Jadi 2008 karena urutannya kalau menang partai politik, Juanda rata rebut bupati, wali kota beserta plus gubernur kan. Kemudian fase yang kedua adalah partai lokal. Jadi partai lokalnya yang perlu pahami, partai lokalnya adalah hanya sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah untuk merebut kekuasaan seat di parlemen. Ketika memang menguasai parlemen, akan menguasai eksekutif dan juga akan menguasai sebagian daripada yudikatif, termasuk sistem maupun anggaran Kapak Jeroro. Jadi datu rokro.
Nah, sebenarnya pada tahun 2008 lagi pegah le Duku Mustir Buno, pada saatnya pihak pejuang menguasai 16 boh kabupaten kota plus gubernur. Kemudian pada 2010 melalui partai lokal mampu menguasai 40 boh kursi di DPR. Kemudian sebagian besar di tingkat DPRK kabupaten kota. Kemudian menyatakan dari sistem pemerintah Indonesia yang menganut trias politika kan secara de facto Aceh kapak jaro urunanyo pada saatnya pada masa transisi. Nah, ketika memang lagi karena ada wabah fase yang terlewatinya, maka kan baru menuju kepada fase yang kedua yaitu self government, yaitu pemerintah sendiri dengan kewenangan yang kena dalam undang-undang PA-nya, walaupun tak pahami undang-undang PA-nya juga yang hanya sesuai dengan MOU Helsinki. Cuman lagi tunggu Haikal Afifa pegah pekan pada saat perancangan undang-undang PA-nya 2006 yang dirumuskan oleh DPR RI wadahnya hana sokawal, hana yang mengawal, sehingga kan butir-butir MOU-nya dipreteli dalam undang-undang PA. Karena ketika memang butir-butir MOU-nya hanya didelegasikan dalam produk hukum konstitusi Indonesia, yang pasti hanya dijalankan kelengan. Nah, jadi dari undang-undang PA sebagai lex spesialis sebagai aturan khusus undang-undang khusus di Aceh dengan sistem self government tanya orang Aceh mengurus rumah tangga kero. Selain daripada nambah kewenangan pusat, yang adalah kewenangan danyo. Cuman kembali kepada konsep awal bahwa karena Tanyo memang berjuang dalam ruang politik yang pasti politiknya kan tiga pengaruh. Ketika memang pengaruh Tanyo kuat, maka akan talu nasional. Tetapi ketika memang Tanyo talu pengaruh, talu strategi, maka akan dimenangkan dego. Jadi makanya kan menurut lo memang tentang proses implementasi MOU Helsinki yang pada tekanan secara objektif, pada tekanan dari berbagai sudut pandang. Jadi cuma menyalahkan kurung progresif ataupun menyalahkan pemerintah pusat. Tetapi dalam hal ini menurut Akala mendua pihak salah sih. Termasuk tanya orang rakyat Aceh juga salah. Nah, jadi tapi pekan yang lagi katakanlah hana berjalan yang lagi tak inginkan. Jadi menurut Lung tanya dipengaruhi dua buah faktor. Yang pun faktor tanya terjebak polarisasi tanpa tersadari baik polarisasi yang dilakukan oleh pihak luar atau memang prinsip road kelakuan roadnya orang Aceh sehingga kan dasarnya kan terkotak-kotak. Punya masa konflik kan ketika memang perjuangannya kuat karena menyatu heboh elemen nah elemen sipil, elemen GAM paling raya, kemudian juga elemen ulama. Tetapi kan ketika memang dalam ruang politik, tanya kan terjebak polarisasi yang habo. Yang kedua, orang tanya ketika memang kita mau dalam kekuasaan, baik di DPR maupun dalam pemerintahan, kan bagasat terjebak pola pikir pragmatis. Sehingga dua buah faktornya, sehingga menyebabkan bergaining position tanya di mata pusatnya makin hari makin lemah. Pula yang lagi pegah penolong di Mustir karena urung tanya yang memang yang memang tokoh-tokohnya yang sentral di GAM pada saatnya kan terjun dalam dunia praktis sehingga kan dalam dunia politik praktis sehingga kan orang kan terjebak dalam kekuasaannya nih lagi kan. Jadi